Salam Ibu Bapak Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui program pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-108 dengan tema Aku tidak takut melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut melewati lembah kekelaman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Etnas ayat yang keempat dari Mazmur 23 yang berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ibu Bapak Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami dan merasakan masa-masa yang sulit, serasa berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman bisa berupa masalah berat dalam rumah tangga, masalah keuangan yang sedang seret, tekanan, penderitaan, dan pergumulan berat lainnya. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut atau khawatir, sebab Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata kepada Daud dan kepada kita, Aku adalah gembala yang baik bagimu. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam Mazmurnya, Daud menyebutkan bahwa ada dua benda yang selalu dibawa oleh gembala, yaitu gada dan tongkat. Tongkat itu berfungsi untuk menepuk-nepuk tubuh domba. Ketika domba mulai berjalan melenceng arah atau menjauhi kawanannya, tongkat ini berbentuk melengkung di bagian pangkalnya seperti gagang payung agar dapat mengait badan atau leher si domba yang jatuh terperosok di lubang atau di jurang. Sedangkan gada terbuat dari akar pohon dengan panjang tidak lebih dari 40-50 cm. Ini adalah senjata ampuh untuk melawan hewan-hewan buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Gada ini adalah gambaran tentang jaminan perlindungan dan pembelaan Tuhan dari para musuh. Kehadiran Sang Gembala dengan gada dan tongkat di tangan ini menjadi jaminan perlindungan bagi domba-domba. Terkadang Tuhan harus menggunakan tongkat untuk menegur dan mendidik kita dengan mengizinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman atau bahkan bayang-bayang maut. Memang sakit dan membuat kita harus mencucurkan air mata, namun memiliki tujuan yang indah, yaitu Tuhan mau kita tetap konsisten berada di jalan-jalannya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah bertekun dan bersetia kepada Tuhan, karena pada saatnya kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan perbuat itu
mendatangkan kebaikan bagi kita. Kuasa dan mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Mazmur 23 ayat 5-6 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bertahanlah saat melewati lembah kehidupan, sebab semua akan berujung kepada kemenangan. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami bahwa Tuhanlah gembala kami yang terbaik, yang selalu beserta dengan kami, sehingga kami tidak perlu merasa takut meskipun kami harus melewati lembah kekelaman, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, masalah kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Ya Tuhan, berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.